Selamat datang kembali di Berita Digital. Ceritanya dimulai di masa lalu yang indah ketika manusia memiliki listrik di Chicago. Charlie muda sedang menonton Looney Tunes. Danny kecil sedang bermain dengan iPad dan ibu mereka Rachel mengobrol di telepon. Tiba-tiba ayah Ben menyerbu masuk dan dengan tatapan khawatir dia memberitahu mereka bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Rachel tampaknya tahu apa yang dia bicarakan di tempat lain. Dua orang terlihat pergi ke suatu tempat melalui jalan raya utama, salah satunya adalah saudara laki-laki Ben, Miles, dan yang lainnya adalah temannya. Miles menerima telepon dari Ben, yang dengan panik mengatakan kepadanya bahwa itu semua akan mati dan tidak akan pernah kembali lagi. Mil yang bingung meminta saudaranya untuk menjelaskan dengan tenang, tetapi kemudian teleponnya dimatikan. Pada saat yang sama telepon pintar temannya juga mati secara otomatis. Di sisi lain, lampu mulai berkedip. Ben memeriksa laptopnya yang mengatakan mengunduh file tepat pada waktunya mencapai 100. Setelah itu dia mencabut colokan USB dari laptop dan memasukkannya ke dalam benda seperti liontin segitiga logam di jalan raya bermil-mil dan teman-temannya keluar dari laptop mereka. Mobil terhenti untuk menyaksikan aliran lampu depan yang berkedip-kedip dari satu mobil. Pada saat pesawat mulai bertabrakan di sana-sini, Transformers meledak dan terbakar dan bahkan menara Willis yang ikonik menjadi gelap gulita. Kita kemudian diperlihatkan pemandangan bola dunia dari udara yang menunjukkan bahwa ada cahaya pergi kemana-mana dimulai dari sudut timur laut Amerika dan menyebar ke barat dan selatan. Dunia sedang jatuh ke dalam kekacauan. Sepertinya sudah waktunya untuk menghancurkan permainan kartu dan buku lama dengan menyalakan lilin. Sebuah nasib yang dianggap oleh generasi Z lebih buruk daripada kematian. Maka kita mendengarnya sebuah narasi yang memberitahu kita bahwa 15 tahun telah berlalu sejak hari yang menentukan itu. Setelah pemadaman listrik, tidak ada yang berfungsi, semua barang elektronik menjadi tidak berguna dan tidak hanya mesin mobil, turbin jet, dan bahkan baterai kecil yang mati. Hal ini menciptakan rangkaian peristiwa yang menyebabkan banyak korban jatuh sakit. Tanpa obat-obatan kebakaran, tanpa truk pemadam kebakaran, makanan tanpa pabrik, segera pemerintah jatuh dan kejahatan mulai bangkit. Setelah pemadaman listrik, Amerika Serikat dibagi menjadi 6 bagian: Republik Monroe, Federasi Georgia, Dataran Bangsa Texas, Persemakmuran California, dan Gurun, karena negara bagian yang meneror kota-kota yang ditinggalkan kebanyakan orang ke tempat lain yang lebih aman. Ben dan keluarganya termasuk di antara mereka yang pindah ke pedesaan. Ini adalah koloni yang damai di Republik Monroe di mana beberapa ratus orang telah menetap. Terungkap bahwa istri Ben, Rachel, meninggal beberapa kali tahun yang lalu dan sekarang dia berkencan dengan seorang dokter Inggris bernama Maggie. Anak-anak Danny dan Charlie juga sudah dewasa sekarang, tetapi Danny rentan sendirian karena suatu hari dia menderita asma yang parah. Ketika Charlie berada di hutan bersama saudara laki-lakinya, dia menemukan sebuah ditinggalkan RV. Penasaran, dia masuk ke dalam dan menemukan kulkas mini yang mengingatkannya pada sesuatu. Beberapa menit setelah pemadaman listrik, orang tuanya membiarkan dia makan semua es krim yang meleleh karena itu akan menjadi es krim terakhir yang dia makan beberapa hari kemudian. Seperti Charlie keluar dalam salah satu ekspedisinya yang biasa di hutan kekuatan militer utama Republik Monroe, milisi Monroe menerobos masuk ke koloni milisi tersebut, mencap Republik Monroe di pergelangan tangan mereka untuk mengidentifikasi mereka sebagai Sims. Untuk Maryland, maksud saya sebagai anggota pemukiman ini terletak di Republik Monroe. Penduduk mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hasil panen mereka sebagai bentuk pajak. Namun Ben tahu bahwa ini lebih dari sekedar masalah pajak. Menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dia mendekati teman baiknya, Aaron, dan menyerahkannya dia liontin yang berisi USB yang kita lihat sebelumnya. Dia menyuruhnya untuk menjaga liontin itu tetap aman, tidak peduli apa yang terjadi. Kemudian Kapten kelompok milisi Mayor Tom Neville meminta Ben untuk ikut dengan mereka. Dia juga menanyakan tentang saudaranya Miles, tetapi Ben menjawab itu mereka belum pernah bertemu selama 15 tahun karena semua orang menyaksikan dengan ketakutan. Milisi bersiap untuk pergi, tetapi saat itu Danny mengarahkan panah ke arah mereka dan mengancam mereka untuk melepaskan ayahnya. Ben mencoba menenangkan situasi tetapi tidak berhasil. Sayangnya dialah yang pertama satu untuk ditembak dan karena itu Danny menjatuhkan musuh. Segera penduduk desa juga mulai menyerang milisi, tetapi mereka bukan tandingannya. Setelah beberapa orang terbunuh, Tom dan pasukannya akhirnya pergi, tetapi tidak sebelum menyandera Danny bersama mereka untuk sementara waktu. Kemudian Charlie akhirnya tiba dan menemukan ayahnya terbaring dalam genangan darah dengan nafas terakhirnya. Dia memberitahunya bahwa Danny telah diculik oleh milisi dan sekarang satu-satunya harapan mereka untuk mengambilnya adalah Miles yang tinggal di Chicago. Charlie memohon padanya untuk digantung.
Tetapi Ben menyuruhnya untuk menemukan paman Miles sebelum meninggal. Diharapkan Charlie sangat terpukul dengan kejadian itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk bersedih. Dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi sendirian, tetapi Maggie dan Eren yang khawatir juga memutuskan untuk ikut bersamanya. Kekecewaan Charlie ketiganya melakukan perjalanan sepanjang hari melalui medan berbahaya dan membentuk ikatan erat satu sama lain. Keesokan paginya ketika Charlie menuju ke air terjun terdekat untuk mengambil air, dia bertemu dengan seorang pria tampak berbahaya bernama Nate karena dunia sedang jatuh ke dalam anarki total. Setelah Blackout, setiap individu baru dianggap sebagai ancaman, terlebih lagi bagi gadis seperti Charlie. Tidak. Aku bilang, tapi untungnya Nate hanya menanyakan namanya dan kemudian membiarkannya pergi. Malam itu Charlie dan kelompoknya menemukan pesawat yang ditinggalkan dan memutuskan untuk tidur di dalam, tapi sayangnya ternyata itu adalah tempat persembunyian sekelompok pemulung. Para preman memegang ketiganya dengan pisau dan salah satu dari mereka membawa Charlie pergi menyadari bahayanya. Maggie dengan cerdik membuat preman lain meminum whisky yang telah dia racuni sebelumnya, dan segera setelah mereka melakukannya, mereka tersedak sampai mati. Di sisi lain, preman terakhir mencoba melakukan apa yang diinginkan Charlie, tetapi saat itu Nate tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Keesokan paginya dia menemani kelompok itu karena ternyata itu dia juga menuju ke Chicago. Maggie skeptis terhadap anggota baru dalam pasukan dan memperingatkan Charlie bahwa mereka tidak boleh mempercayai siapa pun, tetapi Charlie mengingatkannya bahwa tidak semua orang jahat di tempat lain karena Mayor Tom dan pasukannya sedang beristirahat. Danny berhasil membebaskan dirinya sendiri dari belenggu dan kutu. Dia berlari sepanjang malam dan menjauh dari milisi, namun akhirnya pingsan di dekat sebuah rumah karena serangan asma. Beberapa jam kemudian dia terbangun di dalam rumah dan menemukan seorang wanita mengarahkan senapannya ke arahnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Grace dan bertanya bagaimana dia bisa sampai di sini. Danny menjawab bahwa dia diculik, dan mendengar ini wanita itu akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Dia juga memberinya inhaler yang menyebutkan bahwa itu milik mendiang putranya. Di tempat lain, kelompok itu akhirnya mencapai kota Chicago yang juga terletak di Republik Monroe. Sungguh pemandangan yang patut dilihat. Wrigley Field dipenuhi tanaman ivy. Jalanan dipenuhi penjual ikan dan mobil Volkswagen Beetle berubah menjadi kereta kuda. Mengikuti informasi yang diberikan oleh Ben, mereka mencapai sebuah hotel dan bertanya kepada bartender tentang jarak tertentu Matheson. Pada awalnya bartender tersebut menyangkal mengenal seseorang dengan nama itu, tetapi ketika Charlie menyebutkan bahwa ayahnya baru saja meninggal, dia angkat bicara. Dia mengungkapkan bahwa dia sendiri adalah Miles, tetapi dia merahasiakan identitasnya karena alasan keamanan. Dialah orang pertama yang mereka ajak bicara. Jadi dia tidak pandai bersembunyi. Tak lama setelah Miles membawa keponakannya ke dalam dan berbicara dengannya secara pribadi, Charlie menceritakan semuanya tentang bagaimana milisi membunuh ayahnya dan menculik Danny. Dia kemudian bertanya tentang mengapa mereka mengejar keluarganya, yang ditanggapi oleh Miles bahwa Ben mengetahui sesuatu tentang pemadaman listrik. Pemimpin Republik Monroe, Jenderal Monroe, adalah seorang diktator kejam yang ingin mengambil kendali atas seluruh negara dan akhirnya dunia. Tetapi untuk itu dia membutuhkan senjata seperti tank, pesawat tempur dan bahkan bom nuklir, dan sejak Ben satu-satunya pria yang tahu tentang penyebab pemadaman listrik, Monroe percaya bahwa dia bisa membalikkan keadaan. Setelah mendengar semua ini, Charlie menjadi Eva bahkan lebih khawatir tentang kakaknya dan meminta pamannya untuk membantunya, tetapi yang mengejutkan dia menolak. Dia mengklaim bahwa misinya terlalu berisiko dan itu tidak benar. Layak diperjuangkan untuk Charlie yang putus asa kembali ke kelompoknya dan bersiap untuk pergi. Melihatnya kesal karena Nate yang terlalu protektif menghadapi bermil-mil dan hampir berkelahi, tetapi identitasnya malah terungkap dari pergelangan tangannya. Ternyata Nate juga anggota milisi Monroe dan dia mengikuti Charlie dalam kelompok supaya dia bisa sampai ke Miles. Semua orang tercengang oleh wahyu, tetapi sebelum mereka dapat mengambil tindakan, Nate melarikan diri meskipun lokasinya dikompromikan. Mil masih menolak untuk meninggalkan tempat persembunyiannya. Dia menegaskan bahwa dia akan menghadapi milisi sendirian jika dia harus menemui Charlie, dan kelompoknya menawarkan untuk membantunya, tetapi Miles berteriak pada mereka memaksa mereka untuk pergi. Dalam waktu singkat pasukan besar milisi termasuk Nate tiba dan mulai bertarung dengan Miles, tetapi meskipun kalah jumlah, dia menggunakan keterampilan pedangnya yang luar biasa dan agility untuk membunuh musuh satu persatu. Segera Charlie dan geng juga kembali dan bergabung dalam pertarungan, membuatnya sedikit lebih merata di tengah kekacauan.
Seorang anggota milisi mencoba membunuh Charlie tetapi yang mengejutkan Nate menjatuhkannya sebelum melarikan diri setelah beberapa saat Mil membunuh musuh. Kapten kelompok milisi dan akhirnya mengakhiri pertarungan. Dia kemudian setuju untuk bergabung dengan Charlie dan yang lainnya untuk menemukan Danny, membuat semua orang bersemangat mengikuti Mil. Ini memiliki kilas balik tentang malam pemadaman listrik. Setelah seluruh dunia menjadi gelap, dia keluar dari mobilnya bersama temannya. Mereka kemudian kembali ke pangkalan Korps Marinir. Mereka mengungkapkan bahwa mereka berdua adalah marinir di sana. Sekilas tato teman itu dan huruf M dengan gaya yang sama dengan simbol jahat mengungkapkan bahwa teman Miles tidak lain adalah Sebastian Monroe, pemimpin saat ini Republik Monroe. Di tempat lain, Mayor Tom dan anak buahnya mengikuti jejak kaki Danny dan tiba di luar rumah Grace. Awalnya wanita baik hati itu mencoba menyelamatkan anak laki-laki itu, tetapi ketika Mayor Tom mengancam akan membunuhnya, dia menyingkir. Dengan ini, milisi menerobos masuk ke dalam rumah dan menangkap kembali Danny. Setelah mereka hilang, Grace diam-diam pergi ke ruang bawah tanah dan mengeluarkan liontinnya yang mirip dengan yang dibawa Aaron. Ketika dia menekannya secara mengejutkan, bola lampu di dalam ruangan mulai menyala. Grace kemudian mencolokkan liontin itu ke komputer daruratnya dan mulai mengobrol dengan seseorang pria di sisi lain. Merasa lega karena milisi tidak mengetahui rahasianya di tempat lain, Miles memimpin kelompok itu ke sebuah tavern. Dia mencari mantan rekannya bernama Nora yang konon ahli dalam membuat bahan peledak. Miles memberitahu Charlie bahwa jika mereka mau selamatkan Danny, mereka akan membutuhkan petarung yang terampil seperti Nora. Di kedai, dia tiba-tiba diserang oleh beberapa pemburu hadiah, tapi sekali lagi dia keluar di atas. Dia kemudian mencekik salah satu pria dan memaksanya untuk mengungkapkan lokasi Nora. Ternyata dia telah ditangkap oleh milisi dan saat ini bekerja sebagai budak di malam hari. Mil memutuskan untuk melakukan perjalanan sendirian dengan alasan bahwa itu terlalu berbahaya. Dia kemudian memberitahu anggota kelompok lainnya untuk bertemu tepat 2 minggu lagi di Lowell, Indiana. Namun keesokan paginya ketika Maggie dan Aaron bangun, mereka mengetahui bahwa Charlie yang keras kepala juga tertawa terbahak-bahak karena tidak ada pilihan lain. Aaron akhirnya menunjukkan kepada Maggie liontin yang diberikan Ben kepadanya. Dia juga mengungkapkan bahwa Ben memerintahkannya untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Grace di Grand Park, Illinois. Meskipun keduanya masih khawatir tentang Charlie, mereka berasumsi bahwa dia akan baik-baik saja dan malah menuju ke Grand Park untuk menemukan Grace. Di sepanjang jalan, keduanya berbicara tentang bagaimana Grace bisa menjadi kunci dalam memulihkan energi kembali ke bumi dan mereka menjadi bersemangat. Di sisi lain, saat Mayor Tom memimpin pasukannya kembali ke markas, mereka terdengar suara tembakan, maka dia mengubah arah dan mengikuti suara tersebut hingga mencapai sebuah rumah kecil. Ternyata di Republik Monroe ini warga sipil tidak bisa memiliki senjata dan amunisi. Itulah alasan mengapa semua orang menggunakan busur panah dan senjata jarak pendek lainnya untuk membuat pernyataan. Mayor Tom mengancam pemilik rumah untuk menyerahkan semua senjatanya karena menyadari bahwa dia akan tetap dibunuh. Pria itu akan menembak salah satu anak buah Tom sebelum dia sendiri yang tertembak. Saat semua ini terjadi, Danny yang ketakutan melihat ke pangkalan jahat tersebut. Kami secara resmi diperkenalkan kepada Jenderal Monroe. Dia adalah penjahat utama di balik semua kekejaman ini dan merupakan kerinduan akan dominasi dunia. Monroe menginterogasi warga sipil tentang kekurangan senjata, tetapi ketika ketakutan pria tidak menjawab, dia dengan brutal menghabisinya. Kemudian dia memasuki sebuah ruangan dan mendekati salah satu pekerjanya. Dia diturunkan menjadi istri Ben, Rachel, yang dianggap oleh semua orang sudah mati. Monroe menyampaikan kabar bahwa Ben telah meninggal dan mendengar Rachel ini menjadi tampak kesal. Sementara Charlie melakukan perjalanan sepanjang hari di hutan dan akhirnya menemukan pamannya seperti yang diharapkan. Miles marah padanya karena tidak mematuhi perintahnya, tetapi ketika Charlie menyebutkan bahwa saudara laki-lakinya rentan terhadap serangan asma, dia segera tenang dan keduanya bertemu dengan yang besar. Sejumlah budak yang rupanya sedang mengangkut helikopter. Ternyata Jenderal Monroe sangat yakin energinya akan kembali suatu hari nanti sehingga dia sudah mulai mempersiapkan diri untuk menguasai dunia. Di antara para budak juga Nora, tetapi menyelamatkannya akan sulit karena ada beberapa penjaga yang salah satunya membawa senapan penembak jitu. Meskipun ada risiko, Mil bersikeras menyelamatkan temannya. Dia menunggu sampai malam dan menjalankan rencananya. Pada awalnya dia menciptakan gangguan dan memancing para penjaga, lalu dia menyelinap ke dekat para budak dan akhirnya membebaskan Nora. Tetapi dengan kecewa dia mengetahui bahwa Nora secara sukarela menjadi budak karena dia ingin mencuri senapan penembak jitu.
Penembak jitu adalah senjata yang sangat langka di dunia ini. Setelah sedikit mengejar jarak, memberitahu Nora bahwa dia membutuhkan bantuannya dalam menyelamatkan keponakannya. Segera setuju, tetapi sebagai balasannya meminta bantuannya untuk mengambil senapan sniper. Mil enggan, tetapi dia tidak punya pilihan selain setuju. Setelah beberapa saat ketiganya pergi ke pondok terdekat dan mulai merencanakan menggunakan bubuk mesiu. Nora membuat senjata darurat yang akan digunakan untuk membunuh penjaga dengan penembak jitu, namun masalahnya adalah senjata itu hanya akan efektif dari jarak beberapa meter. Ini berarti seseorang harus mendekati penjaga dan menembaknya bermil-mil dan Nora akan mudah terdeteksi, dan itu menjadikan Charlie sebagai satu-satunya pilihan yang layak. Sebelumnya meninggalkan Mil meyakinkannya bahwa mereka akan menghabisi penjaga lainnya segera setelah dia melakukan pembunuhan. Tak lama setelah Charlie menyembunyikan senjata di dalam lengan bajunya, berpura-pura menjadi pengembara yang tersesat dan mendekati penjaga. Dia kemudian mendekati penjaga dengan penembak jitu dan membawanya keluar segera, dan sebelum penjaga lain dapat melakukan apapun bermil-mil dan Nora menyergap mereka dan menghabisi mereka setelah pertengkaran saat para budak dibebaskan. Nora mengungkapkan bahwa dia mencuri penembak jitu untuk para pemberontak, sekelompok orang patriotik yang ingin membebaskan para penjaga negara dari milisi di Grand Park. Saat Grace sedang mengetik di komputernya, seseorang menerobos masuk ke dalam rumahnya dan menghadapinya. Dia juga memiliki liontin seperti miliknya yang melepaskan energi ke tongkat tasernya. Di sisi lain, Mil mencoba yang terbaik untuk meyakinkan Nora untuk pergi geng pemberontak, tetapi dia menolak. Di sini terungkap bahwa keduanya pernah menjadi pasangan tetapi harus putus. Setelah pemadaman, saya kira tidak dapat menelusuri media sosial mereka selama berkencan, membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak menyukai satu sama lain. Tak lama setelah mereka tiba di sebuah pangkalan pemberontak yang ironisnya dipimpin oleh seorang pendeta suci. Pendeta tersebut senang bahwa Nora membawa penembak jitu, tetapi berbagi kabar buruk bahwa pasukan mereka baru saja disergap ketika kelompok itu masuk ke dalam pangkalan. Mereka menemukan beberapa orang tewas atau terluka parah. Pendeta juga mengungkapkan bahwa salah satu dari pria tersebut hilang, dan mendengar ini, Miles memberitahu semua orang untuk segera meninggalkan tempat itu. Dia percaya bahwa milisi sedang menginterogasi pria tersebut dan hanya masalah waktu sebelum lokasi mereka dikompromikan. Nora setuju tetapi meminta waktu 30 menit, karena mereka harus menyembuhkan orang yang terluka. Sayangnya keputusan mereka ternyata berakibat fatal karena hanya beberapa menit kemudian milisi yang dipimpin oleh Kapten Adam muncul untuk memberi mereka waktu beberapa mil dan memerintahkan penembak terbaik mereka untuk pergi ke atas bersama penembak jitu. Bekerja ketika orang itu mulai menjatuhkan beberapa orang jahat yang memaksa mereka mundur. Kebuntuan berlangsung begitu lama sehingga sekarang sudah menjadi malam di dalam Mil pangkalan, dan kelompok tersebut mencoba membuat terowongan melalui dinding sehingga mereka dapat mencapai lokasi. Di sisi lain namun rencana mereka gagal total ketika tembok menjadi longgar dan jatuh ke dalam lubang yang baru saja mereka gali sehingga menghancurkan kerja keras mereka. Pada saat yang sama penembak jitu di atap juga terbunuh. Segera Kapten Adam dan anak buahnya menerobos masuk ke pangkalan tetapi bermil-mil gagal. Keluar dari toko pedang keren itu lagi-lagi menjatuhkan beberapa pria dan menyandera Adam. Dia kemudian mengikatnya di sebuah ruangan dan mulai memikirkan jalan keluar. Secara mengejutkan Adam mengenali Mil meninggalkan semua orang di ruangan itu terkejut. Charlie bertanya bagaimana mereka bisa saling mengenal, dan dalam peristiwa yang mengejutkan Adam mengungkapkan bahwa Miles adalah mantan tangan kanan Jenderal Monroe. Sebenarnya dialah yang melatih seluruh milisi dan itulah mengapa mereka sangat mematikan. Tetapi meskipun wahyu Mil fokus untuk mengeluarkan mereka, dia mengusulkan kesepakatan di mana dia akan menyerahkan dirinya kepada milisi Monroe dan sebagai imbalannya kelompoknya tidak akan terluka. Karena alasan tertentu Adam menerimanya. Mungkin karena dia berbohong dan segera Mil dibawa pergi. Kilas balik kemudian menunjukkan bahwa 2 minggu setelah Blackout, Mil tersisa ke Chicago untuk mencari saudara laki-lakinya dan sahabatnya Monroe juga mengikutinya sepanjang jalan. Mereka bertemu dengan 2 pria yang sedang memukuli seorang pria yang baik hati. Miles mendekati mereka mengeluarkan senjatanya dan menembak mati mereka. Setelah ini keduanya teman-teman membantu korban yang ternyata tidak lain adalah Kapten Adam. Inilah mengapa dia menghormati Mil meskipun ketidakpedulian mereka saat ini di masa sekarang. Ketika milisi mengawal Mil ke markas mereka menemukan jembatan. Tiba-tiba terjadi ledakan dan sementara semua orang terkejut, Nora dan Charlie tiba dan menyelamatkan Mil. Sebelum pergi mereka memicu ledakan lain untuk memastikan bahwa
Mereka tidak akan dikejar di tempat lain. Maggie dan Eren yang sedang dalam misi untuk menemukan Grace akhirnya mencapai rumahnya tetapi menemukannya ditinggalkan. Eren yang diturunkan menjadi seorang mantan karyawan Google tahu banyak tentang komputer, jadi ketika dia menuju ke ruang bawah tanah dia melihat komputer Grace dan segera mengetahui bahwa komputer itu baru saja dibangun yang menunjukkan bahwa tempat itu memiliki listrik. Namun ketika dia menganalisis mesin itu selama berjam-jam dia tidak mendapat petunjuk. Lelah Eren naik ke atas dan berbagi kekecewaannya dengan Maggie. Saat itu liontinnya mulai bersinar dan beberapa headphone di dekatnya mulai menyanyikan lagu. Episode berakhir saat iPhone Maggie juga menjadi hidup karena itu dia melihat anak-anaknya setelah bertahun-tahun. Untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya tonton bagian kedua secara seri dirangkum.